Coba kalau orang sadar betul-betul baca kitab suci ya, yang benar itu tidak ada sambungannya. Ya. Apa urusan namanya Isa Al-Masih ini yang punya ibunya namanya Miriam dan saudaranya Musa? Ya. Dengan namanya Yesua ini ibunya juga Miriam, kan begitu, zamannya sudah berbeda, itu sudah 1500 tahun. Ya. Dari Mose ini kan sampai namanya Yesua yang kita sembah ini kan itu 1500 tahun. Apa hubungannya, kenapa ribut? Karena orang tidak tahu. Akhirnya apa? Yang mendengar kan yang mengkotbahkan ini masalah Isa dengan Yesus ini kan seorang dokter. Aduh, yang rugi banget itu orang-orang yang seperti ini. Ya? Ya. Ini adalah kutipan tadi ini. Itulah yang sampai sekarang ini seolah-olah Tuhan sudah adakan perjanjian baru. Belum. Ya, makanya nama dari Matitia sampai ke Wahyu itu namanya Injil. Ya, kalau di bahasa Ibrani ya itu namanya besorah. Besorah itu namanya kabar baik. Ya, kabar gembira namanya. Ya, kabar gembira itu adalah bahwa Mesias sudah ada. Jangan kau tunggu-tunggu. Itulah yang disebarkan kemana-mana. Itu gak ada firman-firman lain, gak ada peraturan baru, apa hukum baru tidak pernah ada. Ke sana kemari sampai ke Asia, ke Spanyol, itu kan sampai ke Turki, kemana-mana itu mereka sampai Italia, itu mereka sampai ke yang kau tunggu-tunggu itu namanya Mesias sudah datang. Ya, hanya Mesias ini kan tidak tahu siapa. Seolah-olah Mesias dengan Tuhan Yahweh itu beda. Ya, dia adalah Yahweh itu sudah datang di bumi ini. Ya. Makanya saya mengatakan dari tahun 2000 itu bahwa dia adalah Yahweh. Apa yang saya pelajari di situ? Saya pelajari di situ bahwa dia pada waktu dia melakukan pekerjaan yang dimaksud di dalam itu apa? Ya. Pekerjaan dimaksud itu pada waktu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia tidak pernah memakai nama siapa-siapa. Ya, sesuai imanmu bangkitlah engkau. Ya, siapa lagi? Tidak ada manusia manapun dari Kejadian sampai Wahyu yang bisa melakukan kecuali adalah Yahweh pencipta alam semesta itu. Maka dia bernama Yahweh juga lah. Makanya Yesua itu Yahweh penyelamat. Ya itu Yahweh, Yesua itu kan penyelamat. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya ini. Itulah umat-umatnya ini tidak menerima, mereka menyalibkan. Kan begitu kan? Dia membuktikan dia bahwa dia adalah Yahweh yang hidup itu. Melalui kematian tadi dia bangkit. Bukan bangkit langsung menyelonong gitu menghilang. Ya, dia perlihatkan lagi wujudnya. Ya. Dia tunjukkan bahwa saya betul-betul ini yang disalib dan aku bangkit. Itulah Yahweh penyelamat itu. Yang tidak dikenal sampai saat ini. Gitu kan, ya. Itulah yang diputar balikan. Sehingga saya mengatakan dulu ini sebelum dia adakan perjanjian baru dengan umatnya tadi si tipu-tipu ini. Kan begitu kan. Kalau kita baca tadi kan misalnya Ibrani 9 ayat 22 tadi kan, tanpa tumpahan darah, tanpa setetes darah, dosa itu tidak bisa dihapus. Ya, itulah yang ditumpuk itu suatu saat nanti dia akan robak namanya, dia robak namanya pikiran mereka kan. Taurat itu ada hak, disitulah mereka berseru nanti kepada nama Yahweh kan, begitulah selesai namanya kasih karunia ini. Baca Roma untuk kita orang-orang asing ini. Baca Roma 11 ayat 25. Ya. Ini kan kutipan juga ini. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Supaya jangan kamu menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel itu akan tegak tengkuk. Sampai jumlah yang penuh sampai dari jumlah bangsa lain masuk. Dikasih kuota. Ya, kalau kuota ini kau tidak manfaatkan dengan baik, ya kan, kau hanya datang di tempat ibadah itu menganga-nganga, makanya kau ini kan akan suatu saat nanti kau tidak punya kesempatan lagi. Ya, saya mengatakan ini karena saya selidiki kitab suci ini 21 tahun. Ya, kalau engkau tidak manfaatkan dengan baik ini, kalau engkau tidak ikuti namanya petunjuk-petunjuk dari isi kitab suci, maka sia-sialah hidup engkau. Ya. Ini juga kan dikutip juga seperti itu. Ya, dari Yeremia 31. Makanya kalau engkau baca namanya Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, coba baca. Itu juga kutipan dari Yeremia lagi 31 ini. Baca. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan,
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Mengenal akan aku, ini kan kutipan dari Yeremia 31. Ya. Ini kan diulang-ulang, saudara. Ya. Jadi perjanjian yang dimaksud itu pada waktu datang kedua kali, di situ akan terobak semua ini. Bangsa pilihannya, biji mata kekasihnya. Ya. Dia akan merubah nanti, tidak ada lagi yang mengajar, apalagi kita mau mengajar mereka, itu udah mustahil, saudara. Ya. Begitu juga lah Ibrani 10 ayatnya 16-17, baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan. Sampai di situ aja kan gitu kan, ya. Aku akan nanti menaruh Taurat mereka di dalam hati mereka. Kapan? Nah itulah tadi kasih kuota, gitu. Roma 11 tadi itu perhatikan baik-baik, ya. Dengan ada kuota tadi ini tidak dimanfaatkan dengan baik di dunia ini, wah susah lah, saudara. Akhirnya nanti kan pakai kiasan zaman Noah. Noah itu diselamatkan katanya hanya 8 orang. Nanti akan nanti kedua kalinya menghukum bumi seperti zaman Noah, kan begitu. Karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk. Oh sekarang bangga kan begitu kan, oh karena kami banyak, ya. Contohnya sekarang kalau ada Pesak, kan Pesaknya gitu kan, begitu bangganya, ya. Misalnya Pesak sekarang, misalnya ada di tanggalnya Pesak ini, misalnya Pesak itu ada 14-nya, terus 14 itu ada hari di mana, ada hari di situ. Dia bisa harinya tetap dia lakukan petang ke petang, nanti tanggalnya dia pisahkan, ya. Inilah yang namanya otak-otak tumpul yang begini ini, ya. Itulah tadi kan begitu kan, sedikit namanya ragi tadi mengkamirkan seluruh adonan. Coba sedikit ragi, kata Korintus, sedikit ragi makanya akan mengkamirkan semua adonan. Gitu. Sedikit namanya keretakan ini tidak diatasi sedemikian sehingga rupa, tidak diatasi dengan awal, dengan baik, dengan benar, maka dia akan menjadi jurang yang menganga. Sekarang jurang menganga nggak menganga. Ya, kenapa saya bilang jurang yang menganga ini antara anak dengan bapak ini? Ya, siapa anak ini? Bangsa Israel. Nggak boleh bantah itu. Ya, hanya sekarang kan orang-orang asing ini kan, begitu bangganya bahwa mereka lah anak Tuhan. Ngaca dulu, baca yang benar. Itu orang Gibeon nggak bilangnya anak. Orang Gibeon tiap hari itu ada di bait suci, sediakan kayu, sediakan air gitu. Enggak serta-merta mereka ini kan jadi anak. Suatu kebanggaan enggak orang Gibeon ini? Bangga setengah mati, saudara. Bangganya apa sekali tukang kayu dengan bata, tapi mereka ada di bait suci, di dalam lingkungan Tuhan, di situ mereka layani Tuhan, saudara. Coba kalau suku yang lain boleh nggak? Nggak boleh dekat-dekat. Tapi mereka bangganya, mereka setia. Nggak banyak tuntutan-tuntutan. Pada waktu namanya Raja Saul itu kan dibantai sama mereka. Pada waktu zamannya Raja Daud tadi itu kan tidak ada hujan turun lagi 3 tahun. Kenapa seperti itu? Akhirnya apa? Karena orang-orang Gibeon mau dilenyapkan, dihukum Israel. Lihat kan apa yang dilakukan orang Gibeon itu kan gak banyak tuntutan lah, pokoknya layanin sajalah, belang kayu sedia air kayak di dalam bait suci, dalam mereka rajin, mereka tidak nolak dia, mereka dengan ikhlas tulus. Akhirnya apa terjadi? Dibela, saudara. Ini fakta.
nggak boleh kita tolak. Kan begitu kan? Ya. Itulah yang diputar-putar balik sekarang ini kan, seolah-olah zaman ini tidak ada penipu. Saya bilang sekarang penipunya banyak. Sekarang penipu-penipu ini kan kabur. Ya. Ketahuan sekarang kan bahwa ternyata di kolong langit itu tidak ada yang memiliki Tuhan yang benar. Gitu. Kalau kita baca di sana, coba baca di 2 Tawarik 15 itu. Coba dari atas coba. 2 Tawarik 15. 1 sampai berapa, ayat berapa? Pembaharuan oleh Asa. Azaria ben Oded dihinggapi roh Tuhan. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yahuda dan Benyamin, Yahweh beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar. Tanpa ajaran yang benar. Dan tanpa hukum. Tanpa hukum, saudara. Sudah lama sekali ini seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena itulah penipu-penipu ini. Tumpuk sudah nipu. Ya. Sekarang itu nipu dosa-dosa yang tumpuk-tumpuk mau pakai apa? Basuh suci kagak ada. Kan begitu kan? Basuh suci nggak ada, mau pakai apa? Gitu. Bersyukurlah kita ini setetes darahnya Tuhan Yesus itu, ya, terkecil sehingga kita begini, saya begini, gitu. Mau cari deh manusia manapun di dunia ini, ada nggak? Bukan saya banggakan diri. Makanya pada waktu saya mengenal kebenaran itu, buang saja lah itu obat, nggak usah ke dokter, lu nggak akan mati. Sampai sekarang kalian mati nggak? Nggak kan? 20 tahun ini, 21 tahun saya tidak pernah ke dokter, saya tidak pernah ke obat. Makanya kemarin pada waktu divaksinasi kan, coba-coba mau disuntik mungkin itu tiba-tiba darah saya udah naik sampai 195, nggak mati loh saudara, pusing kagak apa kagak, gitu. Membuktikan bahwa Yahweh dan Tuhan tidak ada lain. Nggak boleh digoreng-goreng. Yang menggoreng ini dari dulu itu bukan orang-orang biasa. Tadi sudah Yeremia 8 ayat 8, pena-pena palsu, penipu-penipu ini. Ya, yang memutar balikan kebenaran, mereka menggoreng-goreng, gitu kan? Coba kan? Ya, seolah-olah zaman sekarang itu lebih baik. Oh, tidak ada kerusakan yang begitu luar biasa kerusakannya, gitu. Akhir sekarang kan ada penyakit dikasih sampar terpontang-panting, gitu. Ya, akhirnya tidak bisa lagi komunikasi, mulut tiap hari kita tutup. Ya, saya tutup mulut karena itu perintah pemerintah, gitu. Bukan berarti ini saya takut itu penyakitnya, saya tidak pernah takut itu penyakitnya. Jadi kalau saya mati dengan corona besok buang itu kitab suci. Ya. Tapi dalam posisi mana dulu lu menantang begini? Dalam posisi mana dulu? Lu udah baca kitab suci belum? Lu kenal siapa pencipta alam semesta? Itu intinya. Kalau kau tidak tahu pencipta alam semesta ini siapa, terus yang datang, yang disalib ini, kalau kau tidak tahu, makanya sia-sialah tadi itu. Lama sekali bangsa ini tidak mengenal Tuhan yang benar. Lama sekali bangsa ini tidak mengenal hukum. Siapa yang ngomong di situ adalah Tuhan itu sendiri melalui nabinya. Gitu? Ya. Melalui nabinya. Manusia ini melenceng kapan? Melenceng Israel ini dari nyebrang laut saja pun sudah mulai berontak. Begitu kan? Ya. Kenapa sih bangsa ini masih ada? Apakah karena kebaikan mereka? Wah, karena mereka pakai atribut dan lain sebagainya. Wah, mereka kelahirkan sahabatnya. Wah, ada ereknya, ada habdalahnya. Itu tidak benar. Ya, yang benar itu karena dia ingat akan perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakub ini. Teruslah dia ingat itu, teruslah dia ingat sampai saat ini. Sehingga suatu saat nanti ingatlah perjanjian Abraham, yang makanya bangsa pilihannya itu biji matang ini dia kena robak nanti semua makanya kita ini nganga di luar. Bagaimana lu nganga di luar kau campur adukin? Di dalam kitab suci dilarang ini lu tabrak, larang ini tabrak. Apalagi namanya yang mereka bilang perjanjian baru itu coba ditulis kamu jangan makan darah, disikat darahnya. Kamu jangan makan binatang yang mati dicegat, anjingnya dipukul-pukul. Ya, kalau kita ngomong melotot matanya, coba kan kalau mau ngomong begini kan, itu yang otak-otaknya itu tumpul-tumpul itu pasti matanya melotot. Yang matanya melotot itu nggak pernah baca. Ya, dia banggain Pak pendetanya karena dia dokter.
Dia nggak tahu dokternya sini banyak yang palsu-palsu, STH-nya juga yang palsunya banyak, ya. Banyak itu. Sampai saya mengelus-elus dada melihat seperti itu. Itu yang gondol-gondol biasa palsu itu, karena memang nggak ngerti yang dia baca di dalamnya. Nah, dia nggak tahu lagi nanti ya, kalau kita baca Sefanya sana, nanti akan dihukum. Itu yang pakai namanya baju asing. Baju asing itu apa maksudnya? Itu ajaran-ajaran yang menyimpang, ya. Bikin namanya perguruan tinggi untuk menguatkan tadi dosa tadi, tipu tadi itu, supaya tumpuk tipu, untuk lebih cengkram lagi, untuk lebih kuat lagi, supaya orang ini tidak keluar dari tipu. Karena itulah Yeremia. Jadi seolah-olah Yeremia ini zaman Yeremia saja, tidak nubuatan untuk zaman ini. Itu nubuatan Yeremia sampai penghabis namanya dunia ini dilenyapkan. Kan begitu. Itu nubuatan nabi-nabi ini. Itulah yang diabaikan sampai saat ini. Tinggal terjadilah tipu menipu. Kan begitu, ya. Ya. Mau ditipu nggak jemaat? Ya? Tidak mau. Ya? Supaya engkau tidak ditipu, bacalah kitab suci ini, ya. Coba bayangkan saja Ina ini kan, kalau tidak belajar, namanya Ina ini kan teknik sipil, kan begitu kan. Teknik sipil ini kalau Ina tidak belajar, nggak mungkin itu 3,5 tahun itu mata kuliah akan habiskan, ya. Selesai namanya mata kuliah itu 3,5 tahun, kan begitu. Ina itu wisuda lah 4 tahun lah sudah. Skripsinya segala macam gitu. Berarti ini anak ini belajar. Gak mungkin Evan itu menyelesaikan studinya namanya mata kuliahnya itu 3,5 tahun kalau itu tidak belajar, ya. Saya bilang kedua anak ini kan belajarlah kalian ini, belajar ilmu sekuler dengan baik, dengan benar, ya. Begitu juga bapakmu dari dulu, bapakmu dari berjenjang, dari petani, peternak, kan begitu. Saya semua sudah itu saya lakukan, ya. Ilmu sekuler, apalagi saya pelajari ilmu teknik. Saya jadi direktur, ya. Saya punya perusahaan, saya bangun perusahaan sendiri, kan begitu, ya. Karena saya pelajari ilmu sekuler ini, ya. Begitu juga kan rohanianya ini, saya berdiri di sini, ini bukan ujuk-ujuk, saya pelajari tahun demi tahun ini, sehingga saya mengatakan tadi tipu demi tipu. Sekarang ini saya tidak tahu lagi hukumannya nanti, ya. Sekarang hukumannya sudah kelihatan melalui namanya corona. Kita lihat semua terpontang-panting, yang mengunjuk gigi dulu kan ada kesembuhan rohani, nggak ada lagi, ngumpet semuanya. Itu seperti namanya kandrun itu. Kandrun itu apa? Kadal burun. Ya, kadal burun itu dia sembunyi, barang keluar, dia keluarin kepalanya sedikit, ada peluang sedikit, dia nongol, dia caplok lagi, dia tenggelam di dalam. Itulah yang terjadi sekarang ini, ya. Mereka takut, tidak mau lagi, kan. Itulah yang dikatakan Yeremia, yang dinubuatkan Yeremia. Ya. Amin nggak saudara? Ya. Ya. Supaya tidak ditipu harus mempelajari isi kitab suci, berdasarkan ajaran Tuhan, kan begitu kan? Makanya kalau kita baca dari ulangan 4, ulangan 5, ulangan 6, ulangan 7 sampai 8, wah luar biasa itu, ya. Kalau namanya ulangan saya jarang saya putus, biasanya ulangan 1 sampai ke ulangan 32 di sana, ya. 34 di sana kan saya tuntas itu. Saya nggak akan besok sampai berbulan-bulan berhabis. Ada orang baca namanya kejadian, dari kejadian sampai pasal 50, dari lahir sampai matinya juga nggak selesai itu kan. Banyak lah di luar sana orang Kristen itu rata-rata seperti itu, malas betul-betul datang di gereja ngantuk-ngantuk kan gitu kan, ya. Coba kan ada dari sharing itu ngantuk-ngantuk, ini yang begini-gini nggak tahu apa-apa, sehingga gampang nanti ditipu, ya. Penipu-penipu kan licik juga kan begitu. Penipu itu banyak pengikutnya, saudara. Baca kitab suci di dalamnya. Penipu itu banyak sekali pengikutnya. Sedangkan orang-orang benar itu jarang ada pengikutnya. Seperti contoh ada Elia. Elia itu nabi sampai naik bulan-bulan nggak ada pengikutnya. Ya, lihat Elisa itu nggak ada pengikutnya. Yesaya itu nggak ada pengikutnya. Maupun Yeremia, apalagi Yeremia yang kan babak belum dibuang loh. Ya. Baca nanti ya, Yeremia 38 saat dibuang dalam perigi di dalam itu. Sudah dinubuatkan tadi itu, saat Israel nanti akan dikembalikan yang benar. Kamu sekarang harus bertobat kan gitu. Nggak mau, malah ditangkap langsung dilemparin ke perigi di dalam yang ada lumpur-lumpurnya Tuhan. Untung ada orang Ethiopia ini kan, waduh jahat sekali ini raja perbuatan mereka ini.
Itu lihatnya Nabi Yeremia itu dilemparin ke sumur sana. Dulu itu bukan sumur biasa, ada lumpurnya loh. Raja akan kaget, akhirnya orang Ethiopia inilah yang mengangkat dia di dalam dari lumpur ini kan begitu. Disiksa namanya Yeremia ini kan begitu. Apalagi yang kurang kan begitu. Aku ngomong ini kan berdasarkan namanya isi kitab sucinya, ya. Kalau saya dari dulu kagak pakai namanya konsep, liatin gitu kan. Nanti kalau konsepnya surat konsepnya situ terbang, dia bingung mau ngomong apa dari mimbar. Itulah fakta kan begitu. Tidak boleh dibantah. Itu sajalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup.